Smart Listener, untuk pagi hari ini kita akan memperbincangkan hal ini, Smart Listener, bagaimana kesiapan dari kepolisian untuk pemberlakuan etle ini. Untuk pagi ini kita sudah bersama dengan Bapak AKBP Andiko Wicaksono SIK, Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Iya. Ya, dan untuk pagi hari ini Smart Listener, saya tidak sendiri. Saya bersama dengan rekan Amel Faris yang juga bersama-sama ya. Kita akan berbincang pagi hari ini tentunya bersama dengan Bapak Andiko Wicaksono SIK. Dan top kita pagi hari ini mengenai etle atau elektronik tilang ini terobosan baru kepolisian dan solusinya. Bukan begitu, Amel? Iya, oke. Seperti kita tahu ini untuk etle sendiri atau elektronik tilang ya, kita secara umumnya seperti itu yang kami ketahui, Pak. Iya. Terkait dengan hal tersebut kita juga ingin mengetahui bagaimana sosialisasinya ke masyarakat, kemudian kapan, yang katanya tanggal 17 ya atau 18 ya. Betul. Katanya ditunda. Ini alasannya apa? Oke. Ya, silakan Pak Andiko. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami juga ingin menyapa kepada seluruh pendengar Smart FM. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi seperti yang Mbak Ana Faris tadi sampaikan, bahwasanya terkait dengan sosialisasi yang telah dilakukan sejauh ini oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan terkait rencana penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik ini, itu sudah kita lakukan sosialisasi, diantaranya memang melalui memanfaatkan sosial media dan juga kita juga bekerja sama dengan beberapa media cetak, media elektronik juga, kemudian media online juga untuk bisa membantu mensosialisasikan ini. Nah, terkait dengan memang adanya penundaan untuk launching yang mungkin sedianya tadinya tanggal 17 Maret, itu salah satunya dikarenakan mungkin ada beberapa polda yang kebetulan ataupun beberapa daerah yang kebetulan juga diantaranya menyatakan dirinya untuk kesiapan untuk dapat di launching secara bersama-sama, yang mana diantaranya ada 12 polda. Ini secara nasional ya, Pak? Secara nasional. Secara nasional. Jadi artinya Mbak Ana Faris, bahwasanya terkait dengan ini tentunya merupakan dari penjabaran apa yang sudah dijadikan program prioritas dari Kapolri. Jadi ini akan memang ditetapkan secara keseluruhan di Indonesia, tidak hanya di Polda Sulawesi Selatan saja, tetapi juga di seluruh Indonesia secara bertahap. Nah, kebetulan untuk tahap pertama yang siap untuk dilakukan launching ataupun melaksanakan terlebih dahulu itu ada 12 memang, ada 12 polda, 12 daerah. Salah satunya mungkin saya sebut itu di Polda Sulawesi Selatan, sedangkan untuk di Jawa sendiri itu ada Polda Metro Jaya, kemudian Polda Jawa Timur, Polda Yogyakarta, kemudian Jawa Tengah, beberapa polda di Sumatera, di Lampung, kemudian Sumatera Selatan, dan termasuk diantaranya untuk di Sulawesi itu sendiri, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Nah, kira-kira begitu, Mbak Ana. Mbak Emil, Pak. Oh, Mbak Emil, mohon maaf. Emil dan Mirza, Pak. Oh, iya. Jadi ada beberapa wilayah untuk sementara ya, Pak ya, masih menangani untuk penerapan atau launching dari etle itu sendiri. Betul. Nah, melihat dari beberapa daerah yang akan dijadikan launching program ini, tadi Bapak mengatakan juga bahwa ada penjabaran program ini ya, ini merupakan penjabaran dari program program prioritas dari Kapolri sendiri. Nah, penjabaran program selain etle apa lagi kira-kira itu, Pak Andiko? Salah satunya untuk selain etle, karena ini di bidang penindakan hukum, salah satunya adalah etle. Kemudian untuk di bidang yang lainnya tentunya masih banyak juga. Ada kalau untuk di Direktorat Lalu Lintas sendiri, salah satunya di bidang inovasi, di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Nah, kira-kira seperti itu, dan beberapa banyak program lainnya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Dan kalau kita melihat sendiri Electronic Traffic Law Enforcement ini sendiri merupakan bentuk tilang yang dilakukan secara digital gitu ya, Pak ya, tidak langsung di tempat.
ini untuk lebih untuk lebih memudahkan atau gimana ini dengan adanya program etle elektronik ini Pak, elektronik tilang ini? Ya baik Mbak, ya tentunya untuk program elektronik tilang ini tentunya di samping juga untuk yang pertama untuk memudahkan juga untuk masyarakat. Yang kedua, titik beratnya salah satu di antaranya untuk menghindari persentuhan langsung antara petugas dengan warga masyarakat. Jadi jadi berarti petugas tidak ada standby di lapangan gitu ya Pak atau gimana? Kalau untuk petugas tetap melaksanakan tugas di lapangan, tetap melaksanakan tugas di lapangan. Namun untuk sistem penindakannya kita menggunakan sistem elektronik. Jadi tidak lagi konvensional seperti dulu. Hanya untuk di beberapa lokasi yang tidak terjangkau nantinya oleh kamera itu tetap akan dilakukan pengawasan oleh petugas yang ada di lapangan dan tetap apabila didapati pelanggaran lalu lintas tetap akan dilakukan penindakan. Kira-kira seperti itu. Berarti ada tempat-tempat khusus nih Pak untuk program etle. Ya, jadi sedikit saya mungkin bercerita Mbak sejarahnya. Tidak semuanya kan ya Pak, wilayah titik. Bahwasanya sebetulnya program etle sendiri ini di Makassar bukanlah barang baru. Jadi sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 itu pernah dilaksanakan. Saat itu kebetulan memang yang saat itu dengan saat ini itu sebetulnya kita konsepnya sama, artinya kita didukung penuh oleh pemerintah Kota Makassar, dalam arti untuk sarana dan Smart City. Sarana dan prasarananya kita di backup secara penuh, didukung secara penuh oleh pemerintah Kota Makassar. Nah kebetulan pada tahun 2018-2019 itu kalau tidak salah waktu itu Pak Wali Kotanya Pak Ramadan Pomanto. Ya, jadi kebetulan beliau memang mengusung konsep Smart City dan kebetulan beliau juga punya keinginan yang kuat untuk dapat juga membantu mengedukasi warganya terkait dengan pemahaman aturan-aturan berlalu lintas, sehingga beliau mendukung penuh saat itu untuk dilakukan penerapan penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik. Nah, program itu sempat terhenti itu, tapi maksudnya terhenti dikarenakan beberapa hal. Salah satu diantaranya memang elektronik itu adalah suatu barang yang membutuhkan penyempurnaan di setiap masanya, sehingga ada beberapa komponen saat itu yang belum terdukung dan selanjutnya sempat berhenti. Nah kemudian kami juga mencoba untuk menginventarisir kembali di akhir tahun 2020. Kira-kira kendalanya apa untuk dicoba dijalankan kembali. Nah kemudian pada awal tahun kira-kira di bulan Februari itu kebetulan juga dilantiklah Kapolri baru Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, kemudian mengeluarkan beberapa program prioritas, diantaranya salah satunya di bidang penegakan hukum yang kebetulan itu juga sejalan dengan semangat konsep Smart City yang diusung oleh pemerintah Kota Makassar. Sehingga waktu itu contoh untuk pelanggaran lalu lintas dengan berbasis teknologi seperti apa Pak Andiko? Kalau dulu konsepnya memang ada beberapa perbedaan. Artinya di sini pada saat ini yang kita ada beberapa hal yang diunggulkan, diantaranya di pelaksanaan pada 2018-2019 itu meskipun berbasis elektronik, namun sebetulnya untuk konsep pelaksanaan penindakannya sendiri boleh dikatakan masih manual. Artinya manual itu untuk petugas operator yang ada di back office ataupun di kantor command centernya Polrestabes itu masih harus melakukan suatu proses sistem hunting di hadapan PC yang mana menampilkan layar kamera tangkapan dari CCTV yang dilakukan dengan sistem mirroring dari command center yang ada di Pemkot Makassar ke command center yang ada di Polrestabes. Jadi si petugas harus betul-betul melakukan suatu proses hunting, memantau satu persatu kameranya, untuk memantau satu persatu pengguna kendaraan bermotor, untuk selanjutnya melakukan zoom dan mengcapture gambar, selanjutnya menyimpan ke dalam file. Nah, sementara untuk konsep yang konsep standar nasional daripada etle yang sekarang sedang digalakkan oleh program prioritas Kapolri ini adalah
kita sistem kameranya bekerja secara otomatis, Mbak. Jadi mengcapture pelanggaran secara otomatis, jadi langsung tersimpan setelah di-capture untuk data pelanggaran otomatis, dan selanjutnya jenis pelanggaran tersebut akan diverifikasi oleh petugas di back office. Jadi petugas di back office sedikit lebih ringan. Jeli ya. Dan jeli juga. Oh, ya. Bisa juga Mbak Emil dibilang jeli begitu. Juga ya. Ya dibilang jeli juga. Jadi memang harus betul-betul jeli, karena itu dituntut demikian. Mengapa? Karena ini berkaitan dengan bukti daripada pelanggaran lalu lintas. Jadi dalam artian ini berartinya sumber daya manusia atau operator sistemnya ini memang harus diberi pelatihan terlebih dahulu gitu ya Pak? Ya betul sekali Mbak. Itu memang kebetulan memang untuk pelatihan daripada sumber daya manusianya sendiri sudah dilaksanakan, yang mana memang dari personil kita, dari SDM kita itu sempat melaksanakan pelatihan terlebih dahulu di RTMC Polda Metro Jaya. Jadi seluruh personil yang akan mengawaki back office yang ada di Polda masing-masing, itu sekitar 12 Polda, itu melaksanakan pelatihan di Polda Metro Jaya sekitar minggu yang lalu. Kemudian selanjutnya setelah melaksanakan pelatihan di sana, mereka kembali ke Polda masing-masing untuk selanjutnya memberikan juga training of trainer kepada operator yang akan mengawaki di daerah masing-masing. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke. Ya. Kita break dulu ya. Dan kita mengundang juga semua listener yang mau berpartisipasi dan yang mau bertanya boleh lewat live chatnya Smart FM di YouTube Smart FM Makassar. Bisa juga ke line WhatsApp kami di 0811461011. Salah satu dari anggota DPRD Kota Makassar yaitu Bapak Andi Arifin Daengkule SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arifin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana perjalanan Pak? Ini karena kita berhadapan dengan Bapak Andiko. Nah, ini mungkin bisa disampaikan gimana arus lalu lintas dari rumah ke sini Pak Arifin. Iya. Alhamdulillah perjalanan kami dari rumah sampai ke sini, karena kami tinggal di seputar Jalan Sultan Alauddin. Sampai ke sini alhamdulillah lancar ya Pak ya. Iya. Tapi kalau tapi yang namanya kota metropolitan kan iya, salah satu yang mencirikan kota metropolitan itu adalah macet. Pak. Jadi kalau nggak macet bukan kota metropolitan. Ya, kita dengan Pak Andiko tadi sudah membahas tentang adanya elektronik tilang ya, atau ETLE, di mana elektronik tilang ini berbasis teknologi Pak Arifin. Nah, kalau Pak Arifin sendiri menilai dengan adanya program prioritas ini yang disampaikan oleh Kapolri pertama menjabat, ini Pak Arifin melihatnya seperti apa? Ya, baik. Kalau saya melihat dengan adanya sistem tilang elektronik ini secara tidak langsung masyarakat diajar untuk lebih disiplin lagi. Ya, lebih dekat dengan mic-nya Pak. Di dalam berlalu lintas. Ya. Dan kita perlu juga ketahui bahwa kejadian-kejadian pelanggaran yang banyak terjadi selama ini adalah dengan tidak adanya petugas biasa di tempat-tempat ini, sehingga masyarakat semua aja dia ini karena tidak ada petugas yang ada di situ. Tapi dengan adanya sistem elektronik ini, tanpa pengawasan pun dia pasti akan tertib. Karena kenapa? Ya itu tadi. Tanpa diawasi mereka sudah tersorot. Sehingga otomatis dia di dalam berlalu lintas pasti akan disiplin. Dan satu kesyukuran alhamdulillah, saya kira dari bapak-bapak kita dari kepolisian dengan adanya sistem tilang elektronik ini, di samping mengurangi di lapangan barangkali terjun ke lapangan lihat secara langsung, biar di kantor aja sudah bisa melihat semua apa-apa yang terjadi di Kota Makassar, yang namanya kota metropolitan ya. Saya kira itu lebih baik. Saya kira itu. Nah, itu tanggapan dari Pak Arifin sendiri ya, dan Bapak melihat bahwa ini merupakan hal yang positif juga untuk menghindari adanya masyarakat yang menganggap remeh ya dengan adanya rambu-rambu lalu lintas. Dan
mungkin ada baiknya kita ke Pak Andiko dulu ya. Pak Andiko. Nanti Pak Arifin bisa bisa tambahkan nanti apa yang kira-kira yang diperlukan oleh masyarakat Makassar sendiri dengan adanya program prioritas dari Kapolri ini, yaitu ETLE, yaitu pelanggaran lalu lintas berbasis teknologi ya yang akan diterapkan. Ini yang tadinya tanggal 17 ya mau di launching, tapi ternyata katanya ada beberapa kendala. 23 ya. 23 Pak. Dan melihat keseragaman dulu dari beberapa polda yang ada di Indonesia untuk diterapkan launching ETLE ini sendiri. Sebelum kita berbincang ke Pak Andiko, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab dulu ya Pak Andiko ya. Baik, boleh Mbak. Ini ada dari smart listener yang juga menonton ya, melihat YouTube Smart TV Makassar. Katanya apa saja sih yang menjadi kategori penilangan elektronik? Apakah hanya penggunaan HP saat berkendara, kemudian berboncengan 3, tidak menggunakan helm, atau termasuk tidak menggunakan masker? Nah, ini mewakili pertanyaannya kita yang kita juga mau tanyakan ke Pak Andiko. Ya, langsung aja Pak. Ini langsung ya. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Mbak Emil, pertanyaannya cukup baik. Itu dari dari siapa, boleh tahu nggak Mbak? Ini pakai inisial. Pakai inisial. Ya, Sikat Sepatu atau Fajrin boleh lah Pak. Boleh. Baik, jadi sedikit saya mau menyampaikan bahwasanya memang prosesnya daripada penerapan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik ya, berbasis elektronik ini di kota, setiap daerah sedikit berbeda memang Mbak. Harus kita sampaikan sedikit berbeda. Melihat kondisi lapangan atau gimana Pak? Kenapa harus berbeda? Melihat kondisi di lapangan juga, kemudian juga mungkin juga diantaranya kesiapan daripada sarana dan prasarana masing-masing daerah itu sendiri juga. Dukungan ininya ya Pak ya, internetnya. Tentunya berbeda-beda. Namun tentunya kredit harus kita berikan kepada, dalam hal ini tentunya pemerintah Kota Makassar di sini, karena memang kami merasakan sangat maksimal sekali untuk dukungan daripada pemerintah Kota Makassar di Makassar ini dalam hal ini, karena sampai dengan sekarang kita dengan spesifikasi kamera yang ada, yaitu kamera ANPR, yang mana ANPR itu adalah Automatic Number Plate Recognition. Jadi kamera itu bekerja otomatis. Dari sistem video manajemen sistemnya yang diterapkan di Makassar ini, kita dapat menangkap di antaranya ada sekitar 7 pelanggaran. Namun akan saya sebutkan di antaranya saja ada sekitar 4. Kalau tidak salah itu melanggar menggunakan HP pada saat sedang mengendarai kendaraan bermotor. Kemudian juga tidak menggunakan safety belt pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Kemudian juga ada di antaranya melawan arus, dan juga melanggar marka jalan, kemudian juga melanggar kecepatan, kemudian juga melanggar tidak menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Saya rasa itu di antaranya. Ya. Itu yang utama ya Pak? Iya, untuk yang utama. Ada untuk yang tidak masker katanya juga masuk dalam kategori penilangan elektronik Pak? Kalau untuk tidak menggunakan masker mungkin belum Mbak ya. Secara bertahap tentunya kita dengan dukungan dari pemerintah Kota Makassar, kedepannya nantinya perlahan-lahan untuk secara keseluruhan di tahap-tahap berikutnya akan secara keseluruhan penindakan akan bisa dilakukan ataupun secara keseluruhan pelanggaran dapat dilakukan penindakan. Nah, kalaupun mereka melanggar, apa sanksi mereka dapatkan? Sanksi tetap kita sesuaikan terkait dengan jenis-jenis pelanggaran, termasuk juga dendanya, itu juga kita sesuaikan dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Gitu Mbak. Iya. Sudah ada di peraturannya itu ya Pak ya? Sudah ditetapkan di undang-undangnya. Di dalam undang-undang itu sudah ditetapkan. Contoh saja, salah satunya denda yang paling tinggi itu diantaranya pelanggaran menggunakan handphone pada saat sedang mengendarai kendaraan bermotor itu dendanya 750.000. 750.000. Mengapa dendanya berat sepertinya? Memang kalau untuk berdasarkan hasil penelitian ketika kita sedang mengendarai kendaraan bermotor itu kan dituntut untuk fokus. Jadi ketika kita melakukan salah satu gerakan sedikit saja,
mungkin untuk fokus daripada pengendara kendaraan bermotor itu sudah berkurang sekian persen. Gitu. Kalaupun ada yang alasan bahwa dengan mengendarai kendaraan terus pakai handphone lewat kendaraan beroda 4 itu bisa kelihatan Pak? Bisa. Iya. Bisa kelihatan ya? Bisa. Tembus dari Tembus. CCTV-nya. CCTV Iya. tembus. Jadi jangan menganggap bahwa saya di dalam mobil biar saya pakai Tenang-tenang handphone aja. tenang. Iya. Tembus. Kelihatan ya Pak ya? Kelihatan. Wih. Sekali Nah, lagi itu tuh yang kelihatan. smart listener yang lagi mendengarkan kita mungkin lagi mobile kemudian Betul. mungkin menggunakan kendaraan roda 4 terus pakai handphone ya. Sekarang handphonenya jangan dipakai dulu ya karena ternyata untuk penggunaan handphone selama berkendara ini sanksinya cukup berat ya Pak ya. Betul. Berapa Pak? 750.000. 750.000. Wah. Kemudian untuk salah satu diantaranya lagi, kalau untuk pelanggaran tidak menggunakan safety belt itu dendanya di Undang-Undang Nomor 22 itu 250.000. 250 ya. Iya, itu Mbak. Kira-kira Apa seperti nih, itu. Kita lanjut lagi ya Pak ya untuk pertanyaan berikutnya. Ini semuanya pertanyaannya mewakili kita Pak. Baik. Representasi ya. Jadi berarti kita tidak usah cari-cari pertanyaan lagi nih. Iya, iya. Bagaimana birokrasi LT jika saya amit-amit melanggar Pak? Kemudian jika dilihat dari plat nomor pengendara, sedangkan motor saya itu misalnya sudah kepunyaan orang ketiga. Itu gimana Pak? Nah itu tadi kan yang saya tanyakan Pak. Baik. Sebelum acara kita. Jadi ini kalau tidak salah saya tangkap berarti dia membeli kendaraan bermotor, kemudian Masih menggunakan belum dibalik nama. Ya. Nah, baik, jadi ketika ada pemilik kendaraan bermotor yang kendaraannya tercapture untuk sementara belum balik nama, si surat konfirmasi tetap akan dikirimkan kepada alamat daripada pemilik kendaraan tersebut, Mbak. Kemudian selanjutnya apabila yang bersangkutan merasa bahwasanya dia sudah tidak memiliki kendaraan tersebut, dipersilakan untuk datang ke kantor Satlantas untuk melaksanakan konfirmasi di sana, Mbak. Jadi kita siapkan ada 2 ruang di sana untuk pelaksanaan operasional ETLE ini. Jadi ruang yang pertama adalah back office, yang mana back office itu adalah ruang pengolahan data. Kemudian kalau untuk di satu lagi adalah ruang pelayanan konfirmasi. Jadi bagi pemilik kendaraan ataupun pelanggar lalu lintas yang merasa tidak puas ataupun merasa tidak melanggar, itu bisa langsung datang ke kantor pelayanan konfirmasi. Jadi tinggal menunjukkan saja Mbak bahwasanya yang bersangkutan pernah melakukan transaksi jual beli, artinya kendaraan tersebut sudah saya jual Pak sekitar tanggal berapa, sekian ya, tahun berapa, dengan menunjukkan bukti penjualannya. Nah ini ada lanjutan dari pertanyaan tadi dari Ibu Neima ini tadi Pak Andiko, katanya apakah surat tilangnya itu dikirim ke orang pertama yang punya kendaraan? Seperti itu ya, berarti dikirim tetap ya? Tetap dikirim. Jadi kalau untuk surat tilangnya itu surat konfirmasi lebih tepatnya. Jadi lebih tepatnya surat konfirmasi tetap dikirim kepada si alamat pemilik kendaraan. Artinya pertama ya. Kita tidak tahu apakah itu pertama atau yang kedua, karena faktanya nanti kan dia akan datang untuk mengkonfirmasi bahwasannya Pak, ini saya kendaraannya sudah saya jual loh, gitu. Kira-kira seperti Jadi itu. tetap harus ada konfirmasi begitu. Betul. Ya? Baik. Betul. Dari Pak Andiko kita ke Pak Arifin. Arifin ya. lagi. Ya. Silakan Pak. Pak, Iya. kalau dilihat ya dari penerapan elektronik tilang ini ya, yang sebenarnya seperti yang diinformasikan oleh Pak Andiko tadi, sebenarnya ini merupakan program dari tahun 2018 ya Pak. Ya. Iya, sudah pernah diterapkan. Kembali menjadi program prioritas ya. Oke. Dan menurut Pak Arifin sendiri, apakah tilang elektronik ini, apakah ini kedepannya bisa lebih transparan, adil dibanding tilang konvensional yang selama ini dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak Arifin? Iya, makasih. Jadi saya kembali ke belakang dulu sedikit. Jadi apa yang dikatakan tadi Pak Andiko bahwa semua ini masih mengacu di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ya. Dengan adanya tilang elektronik ini, saya kira dengan secara konvensional ke elektronik, saya kira main mata pun di situ saya kira susah karena dilihat banyak orang. Pak Andiko punya atasan, pasti kan wah. Tapi yang perlu barangkali Pak Andiko, saya lihat di ini di Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, ini kan ada beberapa yang perlu kita benahi barangkali karena masyarakat di sini yang namanya kota metropolitan Pak,
terutama kan kita tahu di Makassar ada kan ruas jalan ada 3, jalan provinsi, jalan nasional, jalan kota. Ya. Nah, ini yang perlu barangkali saya bawahi di sini mengenai marka jalan dengan lintas. Kenapa? Karena sering terjadi ya barangkali perlu juga barangkali dari pihak kepolisian dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam hal ini yang terutama pengaturan marka jalan, karena pasti saya yakin dan banyak di sini yang baik Pak, apa namanya terjebak dalam masalah marka jalan. Baik. Iya. Saya ambil contoh satu karena saya bisa. Boleh Pak. Iya. Silakan Pak. Di Jalan Ahmad Yani tembus ke Abu Saraun, tembus ke Sudirman. Biasa kan pengendara motor, mobil sudah di depan. Pengendara motor ini diambil jalur kiri, padahal kan sudah kalau ke jalur kiri kan, padahal dia mau belok ke Jalan Sudirman. Iya, ke kanan. Mobil ini kan yang mau dulu ke Abu Saraun lurus. Iya. Nah, ini kan bisa terjadi kecelakaan Pak. Oleh karena itu saya kira dalam ini dari pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Makassar dan provinsi barangkali yang perlu dibenahi terutama masalah marka jalan. Berarti ke orangnya lagi, ke pribadinya orang lagi itu. Ya Pak, namanya juga kan orang kan tidak semua bisa mematuhi yang namanya peraturan karena tidak ada di ini, tidak ada petugas di sana yang berbeda. Tapi dengan sistem elektronik ini, insya Allah saya kira masyarakat Kota Makassar akan lebih disiplin dalam berlalu lintas. Tapi itu tadi sarannya yang perlu ini. Perlu sosialisasi ke bawah. Dan saya yakin baru pelanggaran yang mengenai melanggar rambu-rambu lintas dan marka jalan cukup tinggi juga dendanya. Begitu Pak. 500.000. 500.000. Nah, ini gimana nih Pak? Jadi langsung ya. Baik. Mungkin sedikit menambahkan dari Pak Arifin. Usulan Pak Arifin. Usulan Pak Arifin kami sedikit menanggapi bahwasanya betul Bapak, memang yang menjadi concern salah satunya diantaranya adalah kelengkapan sarana dan prasarana jalan untuk menerapkan sistem ini. Dan itu juga kita sudah sejujurnya kita sudah komunikasikan juga Pak, baik dengan Dishub provinsi maupun Dishub kota. Jadi juga setelah kita berkoordinasi dengan Pak Wali Kota, jadi langsung juga kita berkoordinasi dengan Dishub provinsi dan Dishub kota untuk dapat menyiapkan kembali untuk diantaranya marka jalannya, mungkin diantaranya juga ada beberapa yang sudah sempat luntur catnya atau bagaimana atau kurang jelas gambarnya, itu juga sudah dilakukan upaya untuk pembaharuan kembali. Jadi baik dari Dinas Perhubungan Kota maupun Dinas Perhubungan Provinsi juga sudah melakukan itu Bapak. Mungkin secara bertahap Bapak, jadi yang kami monitor sementara yang sudah dilakukan itu yang ada di jalan kota, yaitu di ruas Jalan Barombong itu sudah mulai diperbaharui. Kemudian juga kalau tidak salah kami ada di Jalan Ahmad Yani, itu yang bertanggung jawab itu berkaitan dengan jalan provinsi, yaitu Dinas Perhubungan Provinsi juga sudah mulai diperbaharui untuk marka jalannya. Dan selanjutnya karena nantinya juga selama pelaksanaan ini setelah launching masih adalah tahapan sosialisasi, kita juga secara bertahap nanti dari Dinas Perhubungan akan perbaharui kembali Bapak di beberapa ruas jalan. Jadi juga sedikit tadi saya menanggapi yang untuk masalah adanya kemungkinan antara petugas dengan pelanggar. Ya memang sejauh ini kalau dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, karena selama ini penerapannya kebetulan yang masif adalah di Polda Metro Jaya, memang itu cukup berhasil untuk menekan atau bahkan menghilangkan adanya kemungkinan untuk itu. Untuk adanya berinteraksi langsung dengan perkeliruan. Nah, kebetulan ini saya sendiri juga Mbak, bukan Pak Arifin kan Pak? Bukan. Saya pribadi kebetulan dulu pernah melintas, sedikit mencerita pengalaman pribadi. Pernah juga melintas di salah satu ruas jalan di Kota Jakarta, dan kebetulan saat itu saya tertangkap kamera untuk melanggar aturan ganjil genap. Jadi aturan ganjil genap yang mana mobil nomor kendaraan saya waktu itu adalah genap dan saya terkena capture karena saat itu tanggal yang harusnya berlaku adalah ganjil. Nah, setelah itu saya mendapatkan surat konfirmasi dan memang saya tetap harus membayar 500.000 Mbak waktu itu Mbak. Saya bayarnya 500.000.
Jadi setelah itu saya kapok. Setelah itu saya kapok, artinya saya mau lewat di ruas jalan yang memang sudah terpasang kamera, kita harus jauh lebih berhati-hati. Tidak hanya itu saja, kita berharapnya tentunya tujuan dari penerapan ETLE ini ke depannya adalah terbentuknya suatu budaya. Terbentuknya suatu budaya daripada pengendara-kendaraan bermotor khususnya di Kota Makassar menjadi lebih baik. Ya, ini adalah implementasi teknologi untuk mencatat atau merekam pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas secara elektronik, dan pastinya ini juga untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dan paling tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Andiko, ini juga akan membentuk suatu budaya kepada masyarakat. Ya kan Pak Andiko ya? Betul sekali Mbak. Kita berdoa. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi budaya tersendiri dari masyarakat Makassar untuk tetap menjaga ketertiban lalu lintas, menjaga keselamatan diri kita sendiri walaupun tanpa dilihat sama petugas. Betul. Kan? Oke. Dari Pak Arifin masih ada yang mau ditanyakan Mirza? Baik, ini kan dari tahun 2018 Pak ya untuk program ini. Kalau melihat dari persepsi masyarakat dengan adanya pemberlakuan elektronik tilang ini, dari Pak Arifin sendiri seperti apa dari masukan masyarakat Pak? Saya kira begini, betul. Jadi saya kira begini, dengan adanya sistem elektronik ini, saya kira dengan secara tidak langsung masyarakat diajar lebih disiplin nanti di dalam berlalu lintas. Kenapa? Tadinya biasa orang melanggar karena dia tidak lihat di situ petugas. Sekarang walaupun tanpa petugas yang ada di situ, dia tidak akan berani karena dia bilang kita disorot. Iya kan? Yang kedua, ya kita tidak usah tutupi yang biasa kita tahu bahwa begitu dia melanggar ada yang dapat di situ petugas masih bisa ya apa yang dikatakan tadi 86. Atur damai ya. Dengan adanya sistem elektronik saya kira salah satu untuk lebih mendisiplin lagi pada pengguna jalan yang ada di Makassar, terutama yang ada di Makassar. Saya kira itu. Dan untuk sosialisasinya ke masyarakat sendiri, Pak Arifin rencananya seperti apa nih Pak Arifin? Saya kira memang ini tugas kita bersama semua. Saya sebagai wakil rakyat, pasti saya akan juga mensosialisasikan di bawah, karena kita ini bagian daripada masyarakat Kota Makassar yang mewakili, karena kita kebetulan di DPR. Sekaligus saya sampaikan di sini bahwa kebetulan Dinas Perhubungan Kota Makassar adalah mitra kerja kami. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya untuk jalan Kota Makassar, pasti kita download juga Dinas Perhubungan bahwa coba kau perbaiki di sana. Marka jalanmu ini saya lihat ini dengan adanya sistem begini, kasihan masyarakat kita mungkin karena gara-gara marka jalan saja sehingga jadi denda 500.000 padahal dia tidak tahu marka jalan sudah kabur di situ. Iya kan? Nah, saya kira itu. Jadi perlu koordinasi begitu perlu ya, koordinasi, Pak? Koordinasi, pengawasan. Silakan Pak Andi. Mungkin saya juga sedikit menambahkan ya berkaitan dengan sosialisasi Pak. Sosialisasi. Karena ini tentunya penting juga, artinya tetap kita seluruh sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk kita lakukan sosialisasi tetap akan kita manfaatkan Mbak. Termasuk salah satunya mungkin nanti kita juga akan menempatkan beberapa personil di ruas jalan tertentu yang mana sebetulnya saat ini pemerintah Kota Makassar telah menempatkan sekitar 16 kamera. 16 kamera di 16 ruas jalan. Di 16 ruas jalan. Jadi nanti kami juga akan berusaha untuk menempatkan personil di sana selama proses sosialisasi dengan memberi semacam pemberitahuan di penggal-penggal jalan tersebut bahwasanya pengendara kendaraan bermotor yang melintas ruas jalan tersebut sudah dalam proses pantauan daripada kamera CCTV ETLE. Kira-kira seperti itu Mbak. Ya itu paling tidak untuk salah satu upaya sosialisasinya. Walaupun mungkin ya ini diminta dari kesadaran masyarakat, tapi kan tidak semua masyarakat bisa mengetahuinya. Betul. Kalau tanpa ada penjelasan ataupun tanda-tanda sign ya dari betul, Mbak, setiap sudut jalan lah paling tidak ya. Betul, Mbak. Di mana diadakannya kamera CCTV itu. Betul Mbak. Oke. Pak Andiko, ini untuk prosedur penyelesaian pelanggaran yang panjang nantinya itu seperti apa Pak? Baik, karena Mbak. ada yang bertanya katanya ini untuk prosedur penyelesaian pelanggaran itu panjang dan mungkin jadi juga tidak dipahami oleh masyarakat begitu. Baik.
Boleh kami sedikit menjelaskan di sini. Jadi memang konsepsinya untuk mekanismenya daripada penindakan tilang kamera ini sendiri, yaitu ketika nantinya si pengendara kendaraan bermotor atau pemilik kendaraan bermotor tercapture melakukan pelanggaran, selanjutnya proses daripada petugas back office untuk memvalidasi data yang ditangkap oleh kamera tersebut. Dan selanjutnya nanti dari proses validasi tersebut langsung di dalam back office itu dicetak secara otomatis untuk surat konfirmasi kepada pelanggar. Karena nanti ketika kendaraan tersebut tertangkap kamera, itu langsung keluar datanya. Siapa pemilik kendaraan bermotor yang saat itu melakukan pelanggaran. Selanjutnya langsung terproses di print secara otomatis by system, surat konfirmasinya, dan nanti petugas pos akan menjemput ke kantor Satlantas Polrestabes. Akan menjemput untuk surat konfirmasi tersebut, selanjutnya dikirimkan kepada pemilik kendaraan bermotor ataupun pelanggar tadi. Kemudian selanjutnya terhadap si pelanggar ataupun pemilik kendaraan bermotor tersebut bisa melakukan proses konfirmasi tidak secara langsung, artinya disediakan salah satu sarana website kepada untuk memfasilitasi ini. Itu alamat websitenya www.etle-sulsel.info. Jadi www.etle-sulsel.info. .info ya. Ya. Jadi nanti di situ akan dibukakan ruang untuk konfirmasi. Artinya kepada pelanggarnya ini ya. Betul, kepada si pemilik kendaraan yang merasa bahwasannya saat itu sepertinya saya nggak melanggar deh pada saat itu. Mungkin mobil saya dipakai siapa gitu. Mungkin setelah dicek sama si pemilik kendaraan baru ingat, oh iya itu keponakan saya kemarin yang pakai. Disediakan ruang di website tersebut untuk dikonfirmasi bahwasannya yang mengendarai kendaraan motor pada tanggal tersebut, jam tersebut adalah identitasnya atas nama ABCD gitu. Oke. Pak, untuk penertiban kendaraan-kendaraan ilegal, apakah ini juga menjadi program prioritas, Pak? Untuk penertiban kendaraan ilegal itu termasuk merupakan salah satu program prioritas juga, yang mana ini sangat berbanding lurus dengan nantinya penerapan ETLE ini. Karena ketika nantinya untuk kendaraan yang melintas dan tercapture gambar melakukan pelanggaran itu tidak terdaftar secara legal, itu akan data di aplikasi ETLE tersebut tidak menampilkan data. Yang artinya kendaraan tersebut boleh dikatakan ilegal. Nah, selanjutnya dari data kendaraan yang ilegal tersebut akan terkompilir di file database khusus. Selanjutnya nanti dari petugas di back office akan menginformasikan kepada petugas yang ada di lapangan bahwasanya data-data kendaraan ini tidak terbaca oleh aplikasi elektronik registrasi identifikasi kendaraan bermotor nasional. Yang mana mohon maaf kebetulan sekali lagi bahwasanya aplikasi ETLE nasional ini terintegrasi dengan data elektronik registrasi identifikasi kendaraan secara nasional. Itu juga salah satu keunggulan, karena di samping kendaraan lokal sendiri, nantinya kendaraan yang milik Surabaya ataupun berplat nomor Jakarta yang melintas di Jakarta itu bisa kita lakukan penindakan juga. Jadi tidak hanya nomor kendaraan yang ada di wilayah tertentu, yang beroperasi, beroperasi di wilayah tertentu itu juga kena juga, karena itu datanya sudah terintegrasi secara nasional nantinya. Dan itu kalaupun dia melanggar juga, tetap akan kita kirimkan surat konfirmasi pelanggaran. Oke, tadi seperti diinformasikan oleh Pak Arifin ya, untuk sosialisasi untuk penerapan elektronik tilang ini kan tentunya juga koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya, misalnya seperti Disub begitu. Untuk koordinasinya sendiri seperti apa itu Pak, dan juga pengawasannya Pak Adiko? Untuk koordinasi dengan stakeholder terkait, iya Pak. Yang artinya kalau sejauh ini kita tetap saling membackup Mbak, untuk koordinasinya dengan pihak-pihak terkait. Sampai dengan sejauh ini juga kita tidak mengalami kendala yang berarti, karena dari masing-masing stakeholder juga saling mendukung. Terakhir kita melakukan rapat koordinasi itu sekitar menjelang akhir Februari dengan seluruh stakeholder terkait, termasuk juga Pak Wali Kota yang kebetulan saat itu dihadiri oleh Sekda. Nah, itu kita di situ mendapatkan dukungan penuh, termasuk juga dari sistem criminal justice sistemnya, mulai dari kejaksaan, kemudian pengadilan, dan juga kepolisian sendiri juga
secara secara legal kita mendapatkan dukungan untuk melakukan ini, karena kebetulan untuk di tingkat pusat sendiri juga dilakukan semacam memorandum of understanding dan yang rencananya nantinya akan ditandatangani pada saat launching baik oleh Mahkamah Agung, kemudian oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Oke. Baik, di waktu-waktu yang masih ada ini kurang lebih 6 menit nih, ada beberapa pertanyaan juga kita harus jawab nih Pak Andiko lewat live chat YouTube Smart FM Makassar dari 4MIF. Katanya Pak, biasanya kalau tilang dijalankan, ini akan disita STNK atau SIM-nya. Nah, kalau LT apa yang disita? Kalau semisal saya tidak pergi bayar, apa konsekuensinya? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Maaf ya Pak. Jadi kebetulan memang kalau selama ini dalam tilang konvensional kita memang menyita barang bukti berupa SIM, STNK ataupun kendaraan. Namun nanti untuk pelaksanaan elektronik tilang ini kita menggunakan konsep barang buktinya berupa bukti rekaman elektronik, yaitu berupa gambar. Dan apabila nantinya tidak dilakukan proses konfirmasi, jadi sedikit saya juga jelaskan bahwasanya di dalam proses konfirmasi itu kita diberi waktu, pola waktunya ada 3, 5, dan 7 hari. Jadi 3 hari itu adalah proses daripada petugas untuk mengirimkan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan. Kemudian setelah itu, surat 3 hari lewat, 3 hari sudah nyampe di pemilik kendaraan, diberi waktu 5 hari untuk maksimal 5 hari untuk melakukan proses konfirmasi baik melalui website, kemudian WA, ataupun juga datang langsung ke kantor pelayanan konfirmasi. Kemudian selanjutnya lebih dari 5 hari itu pemilik kendaraan ataupun pelanggar diberikan waktu 7 hari maksimal untuk melakukan proses pembayaran denda. Proses pembayaran denda itu dilakukan setelah diberikan surat tilang, kemudian mendapatkan kode lembar tilang, untuk selanjutnya mendapatkan kode briva dan dilakukan pembayaran melalui briva. Briva Jadi itu, Pak? Salah satu aplikasi milik Bank BRI, aplikasi pelayanan website pelayanan. Karena kita bekerja sama dengan BRI, Mbak. Pembayarannya lewat BRI gitu ya, Pak ya. ATM, Pak ya. Siap. Nah, baru setelah itu, apabila dalam proses 15 hari itu tidak dilakukan konfirmasi dan pembayaran denda, maka akses daripada pemilik kendaraan untuk melakukan pembayaran pajak dilakukan pemblokiran. Begitu, jadi ini terintegrasi gitu ya. Jadi nanti baru akan disadari oleh si pemilik kendaraan ketika nanti akan membayar pajak kendaraannya ya. Nah, karena dia tidak bisa melakukan pembayaran pajak. Nah, itu nanti akan diberi penjelasan oleh petugas bahwasanya kenapa ya dari pemilik kendaraan tersebut tidak bisa melakukan proses pembayaran pajak, itu dikarenakan pada ada tanggal poin-poin tertentu. Ini nih, ya. Jadi semuanya terhubung gitu ya. Betul, semuanya terkoneksi. Pak Arifin, masih ada yang ditambahkan kira-kira, Pak? Iya. Ya. Jadi kita berharap dengan diberlakukannya nanti tanggal 23. Suaranya Pak lebih ke mic lagi, Pak. Silakan. Jadi saya kira dengan diterapkannya nanti launching pada tanggal 23 Maret 2021 ini, sistem itu yang ada di Makassar, kita berharap mudah-mudahan para pemakai jalan di Kota Makassar, saya kira tingkat kedisiplinannya akan lebih baik. Itu harapan Pak. Ya, Pak Andiko, silakan. Saya rasa kami sedikit aja berpesan kepada khususnya pendengar Smart FM, kami sedikit menyampaikan bahwasannya tidak perlu panik, tidak perlu juga kita khawatir akan diberlakukannya terkait dengan penindakan berbasis elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas. Tentunya kami yakin apabila seluruh pendengar itu sudah siap dengan segala kesiapannya pada saat mengendarai kendaraan bermotor, artinya sudah sanksinya tahu, sudah gitu siap ya. budayanya, budaya juga yang membuat dia membiasakan diri pada saat berkendara kendaraan bermotor memang sudah tertib. Saya yakin tidak perlu berkhawatir terlalu berlebihan. Artinya sekali lagi bahwasanya tujuan diterapkan daripada ETL ini adalah
membentuk budaya berlalu lintas yang baik. Jadi tujuannya bukan mencari kesalahan daripada pengendara kendaraan bermotor, bukan. Namun memang kita tujuannya adalah salah satunya juga memberikan upaya-upaya edukasi juga kepada seluruh warga masyarakat bahwasanya tertib berlalu lintas itu ternyata memang penting sekali untuk kita lakukan. Dan apabila itu tidak kita lakukan, tentunya akibatnya bisa sangat fatal. Tentunya akan ada keluarga-keluarga ataupun sanak saudara yang merasa kehilangan apabila akibat yang fatal itu menghampiri ke kita. Ya, oke, sebelum pamit nih, ada pertanyaan yang juga mesti dijawab nih ya dari dari YouTubers kita. Ini katanya dengan berlakunya etle ini ya, penilangan yang dilakukan secara etle, apakah kedepannya nanti tidak ada tilang konvensional? Kemudian itu lagi dengan siapa saja kepolisian terintegrasi dengan penerapan program LT ini? Apa yang menjadi kendala ketika tidak bisa berintegrasi? Itu aja. Baik. Yang pertama untuk terkait dengan penindakan secara konvensional, sudah tidak ada lagi ya? Bukan tidak ada, Mbak, tetap ada. Penindakan konvensional itu tetap ada karena tidak seluruh ruas jalan akan tercover oleh etle gitu, sehingga tetap dipandang perlu untuk secara konvensional petugas di lapangan mengawasi arus lalu lintas demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas bersama. Ya, kalau begitu bisa ditahu titik-titik mana aja yang ada etle ini, Pak? Baik, Mbak, itu di Jalan Ahmad Yani ya, kalau nggak salah, Barombong. Sedikit saja saya sampaikan salah satu diantaranya itu jalan yang masuk wilayah KTL berdasarkan Wali Kota tahun 2009 itu ada di Jalan Ahmad Yani, betul Ahmad tadi Yani. Salah satunya, kemudian Jalan Haji Bau, kemudian Jalan Kartini, Jalan Sudirman, kemudian Jalan Samratulangi, kemudian Jalan Barombong, kemudian Jalan beberapa ruas jalan utama di Kota Makassar. Nah, ini terkait integrasi kepolisian dengan pihak-pihak mana saja. Terus kalaupun ada kendala itu di mananya, Pak? Kalau untuk integrasi, kalaupun ada kendala, mungkin komunikasi saya pikir juga sejauh ini juga tidak lancar. Ya, alhamdulillah sejauh ini baik itu criminal justice sistemnya, kemudian juga seluruh pemangku kepentingannya, baik pemerintah kota, kemudian juga dari seluruh forum komunikasi pimpinan daerah juga sejauh ini masih lancar ya, alhamdulillah. Baik, sayang kita terbatas dengan waktu Pak Andiko dan Pak Arifin. Ya, kita harus tuntaskan acara kita, program kita Makassar Insight dari Radio Smart FM, part of Kompas Gramedia Group atau KG Group. Ya, dan baik, ada banyak yang bisa kita tangkap ya dari hasil perbincangan kita ya Mirza ya. Sekali lagi tadi dengan adanya etle ini atau tilang elektronik, mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk kita ke masyarakat khususnya untuk lebih tertib dan menjaga diri kita, karena bukan diri kita saja yang terjaga, orang-orang di sekitarnya kita juga pasti akan bisa terjaga ya, mengurangi ataupun menghindari kecelakaan lalu lintas. Ya, itu yang paling utama. Itu yang utama. Baik, terima kasih sekali lagi ya untuk Bapak AKBP Andiko Wicaksono, SIK, Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Sulsel, dan juga Bapak Andi Arifin Daengkule SE, salah satu dari anggota DPRD Kota Makassar. Sukses ya Pak ya. Amin. Dan mudah-mudahan bisa tersosialisasikan ke masyarakat sebagai perwakilan masyarakat di DPRD Makassar. Ya, oke.